kelihatannya punya hubungan dengan Tuhan, punya hubungan dengan Roh Kudus, tapi sayangnya nggak benar-benar punya hubungan. Kenapa ya? Tuhan yang kita sembah itu berkuasa, tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan hidupnya nggak berkuasa, nggak bisa menang sama yang namanya dosa, nggak bisa menang sama yang namanya pencobaan. Harusnya kita ini berkuasa karena kita punya Tuhan yang berkuasa, mampu kalahkan godaan, mampu menang terhadap dosa, mampu menang terhadap pencobaan. Tapi sayangnya kenapa banyak anak Tuhan itu lemah? Kenapa? Karena nggak punya kuasa, karena nggak terhubung dengan sumber kuasa. Sama seperti kulkas, ternyata kulkas itu untuk bisa berfungsi, dia harus tercolok kepada sumber kuasa. Sama seperti hidup kita, ternyata Tuhan mendesain hidup kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita ini harus bergantung kepada sumber kuasa. Firman Tuhan ngomong, supaya iman kita nggak bergantung kepada hikmat manusia. Iman kita ini nggak boleh bergantung sama manusia, sama diri sendiri, kekuatan kita sendiri. Tapi Alkitab ngomong, iman kita ini harus bergantung pada kuasa Allah. Jadi kalau kita ini mau punya hidup yang berkemenangan, hidup penuh dengan kuasa, kita perlu bergantung pada sumber kuasa. Dan sumber kuasa itu ialah Roh Kudus. Kita perlu punya hubungan dengan Roh Kudus. Makanya hari ini Pastor Fuji mau setiap kita, setiap anak-anak Tuhan punya hubungan dengan Allah Roh Kudus. Nah pertanyaannya, Pastor Fuji, gimana caranya aku bisa punya hubungan dengan Roh Kudus? Yang pertama, catat baik-baik. Milikilah hati yang haus dan lapar akan hadirat Roh Kudus. Kunci untuk kita bisa mengalami Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus menemukan seseorang yang haus dan lapar akan dirinya. Coba misalnya kalau kalian itu punya 2 pot isi tanah, yang satu tanah kering, yang satu tanah yang basah, mana yang lebih menyerap air? Bukan tanah yang basah, tanah yang kering yang lebih menyerap air. Dikatakan kalau Tuhan bisa menemukan ada sebuah tanah hati yang haus dan sebuah tanah hati yang kering, Tuhan itu akan curahkan air Roh Kudus itu dari atas seperti hujan lebat. Tapi kuncinya dia harus menemukan tanah yang haus sama tempat yang kering. Mulai hari ini berdoa, Tuhan, aku rindu, aku haus, aku lapar akan Engkau, akan hadirat-Mu. Poin yang kedua, bagaimana caranya kita bisa punya hubungan dengan Allah Roh Kudus? Kunci untuk kalian bisa punya hubungan dengan Roh Kudus adalah punya hati untuk mengenalnya. Tapi saudara nggak mungkin bisa mengenalnya kalau saudara nggak paham kalau dia adalah seorang pribadi. Banyak orang itu berpikir Roh Kudus itu cuman sekedar kuasa atau cuman sekedar pengaruh. Makanya banyak orang kalau menganggap Roh Kudus itu cuman sekedar kuasa, orang itu akan menjadi sombong karena merasa memiliki Roh Kudus. Tapi kalau kita melihat Roh Kudus itu sebagai seorang pribadi, kita nggak bakal sombong, kita malah rendah hati karena merasa kita ini seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus sudah pakai aku, memberi aku kuasa. Kalau Roh Kudus itu cuma sekedar kuasa, maka kita itu ingin memiliki kuasa itu untuk kita gunakan. Tapi kalau Roh Kudus itu pribadi, kita itu ingin mendekat dan bersekutu atau bersahabat dengan Roh Kudus. Jadi kita harus paham kalau Roh Kudus itu seorang pribadi, kita harus mengenalnya. Terus Pastor Fuji, gimana caranya mengenal Roh Kudus? Sederhana, kalau kalian sudah kenal bahwa dia seorang pribadi, saudara harus ajak dia bercakap-cakap. Ada apa-apa, ngomong sama Roh Kudus. Ada apa-apa, tanya sama Roh Kudus. Yang kedua, kalian harus sering merenungkan firman Tuhan. Ingat, Roh Kudus itu adalah pengajar kita, guru kita. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia itu paling banyak ngomong kalau soal firman. Jadi kalau kalian ingin bercakap-cakap sama Roh Kudus lebih dalam lagi, kalian perlu banyak merenungkan firman Tuhan. Waktu kalian baca firman, tanya sama Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan jelasin. Tiba-tiba bisa dikasih pewahyuan, tiba-tiba bisa punya pengertian ya atau pemahaman. Nah disitulah terjadi interaksi. Sering ajak dia ngobrol, sering ajak dia ngomong-ngomong, seringlah tanya sama dia, sering renungan firman. Kalau kalian sering lakukan itu tanpa sadar, kalian itu bergaul dengan Roh Kudus. Poin yang ketiga adalah saudara harus izinkan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kita. Yehezkiel
pasal 36 ayat 26. Dikatakan begini, Tuhan akan beri kita hati dan roh yang baru. Hati yang taat, bukan hati yang keras. Lalu Tuhan akan memberikan Roh Kudus diam di dalam batin kita. Dan gara-gara Roh Kudus itu diam di dalam batin kita, kita itu bisa dimampukan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Mampu melakukan kehendak Tuhan. Jadi izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, kita ini bisa mampu melakukan perintah Tuhan, mampu melakukan kehendak Tuhan. Izinkan dia bekerja. Dulu Pastor Fuji suka omong kotor. Tapi yang luar biasa waktu Pastor Fuji terima Yesus dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidup Pastor Fuji, tiba-tiba bisa langsung gitu aja lepas dari omong kotor. Dulu kalau saya disuruh bohong, nggak usah diajarin bohong, pasti bohong. Tiba-tiba sekarang waktu ada Roh Kudus, disuruh bohong udah nggak bisa, karena ada Roh Kudus. Kita bisa mampu untuk hidup kudus karena ada Roh Kudus. Bahkan hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh peraturan, Roh Kudus bisa lakukan dalam diri kita. Roh Kudus itu bisa tegur kita dari dalam. Gak ada orang lain yang tahu kalau kita sombong, kalau kita iri sama orang, cemburu sama orang. Betul gak? Itu kan di dalam. Ya waktu kita melayani Tuhan, bisa loh kita ini melakukan hal-hal yang benar. Contohnya menjadi pemain musik, menjadi pemimpin pujian, menjadi singers. Itu kan bukan dosa, itu kan hal-hal yang baik. Ya, tapi kita bisa melakukan hal yang benar dengan motivasi yang salah. Ada orang jadi pemimpin pujian supaya apa? Pengen supaya terkenal. Nah, hal-hal itu nggak bisa orang lain tahu, nggak bisa orang kanan kirimu nggak tahu, karena itu motivasi di dalam. Hanya Roh Kudus yang bisa ubah hati kita. Makanya kita perlu mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ya, bukan hanya bekerja di dalam, tapi Roh Kudus ingin bekerja melalui kita. Tuhan itu mau memakai kita. Roh Kudus itu ingin melimpahkan kuasanya kepada kita supaya kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Gimana caranya? Caranya sederhana. Di pikiran kalian ingat baik-baik bahwa Roh Kudus itu ingin pakai hidup kita. Itu sebabnya carilah kesempatan untuk bisa dipakai Tuhan. Coba lihat sekelilingmu, lihat orang-orang yang punya kebutuhan. Tanggapi itu. Harus rajin melihat kebutuhan. Kalau lihat ada orang sakit, langsung datengin. Jangan kabur, tawarkan, boleh nggak aku berdoa untukmu supaya kamu sembuh. Jangan kaget waktu kalian tumpang tangan dan kalian tengking penyakit untuk pergi dalam nama Yesus, tiba-tiba orang itu bisa mengalami kesembuhan. Urapan Roh Kudus akan bekerja melaluimu. Kuasa Allah akan bekerja melaluimu. Berikutnya apa yang perlu kalian lakukan? Jangan pernah tolak orang-orang yang dikirim Tuhan kepadamu. Layani mereka dan jangan menghindar. Kalau tiba-tiba kalian ada orang tanya sama kalian tentang Yesus, jangan kabur. Ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang hidup kalian, bagaimana kalian itu mengenal Tuhan. Lihat nanti mereka lahir baru gara-gara kalian. Tuhan bisa pakai kita dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat. Kalau kita hari ini rajin mencari kesempatan, mencari kebutuhan orang yang kita layani. Dan kita nggak pernah menolak orang yang dikirim Tuhan untuk kita layani. Mulai hari ini, kalian harus punya hubungan dengan Roh Kudus.